Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai cermat mengatur waktu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama berdoa agar setiap yang kita lakukan mendapatkan kemudahan dan kelancaran, serta pembelajaran hari ini mendapatkan limpahan rahmat Allah sehingga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Sebelum kita masuk ke materi pada pertemuan kali ini, kebetulan video ini Bunda ambil pada saat peringatan 17 Agustus. Jangan lupa di antara doa-doanya sampean diselipkan juga doa untuk para pahlawan kita, untuk para guru-gurunya sampean, guru-guru kita semua, agar mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean sebagai generasi penerus harus memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Oke, kita melangkah menuju materi pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, kita akan bahas sekilas mengenai pertemuan yang lalu, pertemuan keempat, mengenai adaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Lagi-lagi ya, ini tentang tugas. Bunda tidak akan pernah bosan mengingatkan sampean. Mungkin sementara waktu memang harus diingatkan. Ada yang sebelumnya tidak tahu, ada yang sudah tahu tapi masih menunda. Tugas-tugasnya, baik BK maupun mata pelajaran yang lain, harus segera sampean selesaikan. Itu untuk diri sampean sendiri. Jadi dilatih dirinya untuk disiplin, punya kesadaran menyelesaikan tanggung jawab. Tanggung jawab seorang pelajar itu apa? Belajar. Nah, salah satu cara belajarnya sampean adalah mengikuti setiap arahan dari Bapak Ibu Guru. Untuk pertemuan yang lalu, Bunda juga memberikan tugas. Terima kasih yang sudah mengumpulkan. Ada beberapa yang sudah paham, sudah mengimplementasikan dengan baik. Ada juga yang saya positive thinking ya, mungkin belum paham. Jadi sampai dengan hari ini belum mengumpulkan. Tetap saya tunggu untuk tugasnya. Jadi yang perlu sampean ketahui adalah bahwa sekolah kita ini SMP Islam Terpadu Darul Quran itu sudah menanamkan langkah-langkah nyata untuk membangun dan membangkitkan karakter religius dan santun melalui semangat pendidikan. Makanya kemarin contoh nyata yang bisa sampean implementasikan setiap saat adalah mengawali untuk belajar itu harus dengan berdoa. Kenapa harus berdoa? Ingat, ikhtiar itu tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya doa. Oke, kita masuk kepada materi pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai cermat mengatur waktu. Coba dipahami ilustrasi yang saya tunjukkan. Untuk si Fulan A, tidurnya 8 jam, makannya 8 jam, bermainnya 8 jam. Bisa jadi salah satu dari sampean juga memiliki rutinitas semacam ini. Yang kedua, Fulan B, tidurnya 8 jam, belajarnya 4 jam, main 4 jam, ibadah 4 jam, makannya 4 jam. Yang sama dari keduanya adalah total yang dimiliki waktunya adalah 24 jam. Setiap dari diri kita itu masing-masing memiliki 24 jam sama, namun masing-masing memaknai yang berbeda, mengisi dengan hal-hal yang berbeda. Kalau dicoba dilihat si Fulan A, hidupnya simpel banget, isinya cuma tidur, makan, bermain, selesai. Si Fulan B, tidurnya 8 jam, dia masih main, masih belajar, masih ibadah, dia juga masih makan-makan, dan totalnya sama, 24 jam. Yang ingin Bunda tunjukkan di sini adalah sampean pun sama. 24 jamnya sampean dengan Bunda itu sama. Tapi dipakai untuk apa? Itu yang berbeda. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan
memberikan makna terhadap 24 jam masing-masing yang kita miliki dengan cara yang terbaik. Bagi sebagian orang, waktu adalah uang. Sebagian lagi menyatakan waktu adalah hal yang mahalnya tidak terbeli oleh apapun. Kembali, ini terserah kepada kita masing-masing. Kalau sampean yang penting bangun tidur, makan, main, tidur, nanti tidur lagi, bangun lagi, semacam itu rutinitasnya, monggo. Tapi yang ingin saya nyatakan di sini adalah betapa berharganya waktu. Kenapa? Tidak bisa diulang. Satu. Yang kedua, tidak ada jaminan panjangnya umur kita itu sampai kapan. Jadi, kalau sampai dengan saat ini masih bermain-main dengan waktu, masih menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang unfaedah, maka bersiaplah. Sampean tidak hanya kehilangan uang, sampean juga akan kehilangan peluang. Karena setiap orang memiliki 24 jam yang sama, maka haknya untuk mengisi 24 jam itu sesuai dengan keinginan masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 24 jamnya sampean tidak harus sama dengan Bunda, tapi secara kualitas seharusnya 24 jam itu memiliki kualitas yang sama. Kenapa waktu itu harus diatur? Karena ilustrasinya seperti ini. Kembali saya tekankan, kita ini hanya memiliki 24 jam. Sama. Orang di belahan dunia manapun waktunya sama, 24 jam. Isinya, kegiatannya itu banyak. Jadi yang di sebelah kiri itu waktunya, sebelah kanan itu monggo, mau diisi apa? Untuk ibadah silakan, aktivitas oke, istirahat monggo. Nah, yang harus sampai lakukan adalah mengaturnya. Kenapa? Waktunya cuma 24 jam, sementara kegiatannya mulai A sampai dengan Z. Kalau tidak sampean atur, tahu-tahu sampean kehabisan waktu. Contoh, untuk pembelajaran, mulai jam 8 pagi sampai jam 12 atau jam 1, mungkin kalau ada yang menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Kalau sampean tidak mengatur waktunya sampean, seolah-olah, waduh, kelihatannya berat ya, mulai pagi sampai siang belajar, tapi pas waktu dijalani keteteran, tugasnya belum selesai. Bisa jadi karena memang mungkin sulit, bisa jadi juga kendala yang lain, sinyal dan lain sebagainya, atau yang terakhir sampean terlalu menyia-nyiakan waktu. Alah santai, nanti jam sekian ngumpulkan, oh masih dikasih kelonggaran sampai hari sekian. Nah itu, jadi kelalaian dalam mengatur waktu membuat sampean kehilangan yang tidak bisa sampean tukar. Kalau kehilangan bisa ditukar dengan waktunya orang lain, monggo. Tapi kehilangan yang tidak bisa ditukar adalah kehilangan waktu. Oleh karena itu, kenapa harus pintar-pintar mengatur waktu? Dari 24 jam yang sama harus berkualitas. Lalu seperti apa langkah yang bisa dilakukan untuk cermat dalam mengatur waktu? Yang pertama, sampean identifikasi dulu seluruh aktivitas yang sampean lakukan selama 24 jam. Dicek lagi. Karena sekarang sekolahnya juga sudah naik level, tidak seperti kemarin waktu masih SD atau MI, otomatis harus mulai menumbuhkan kesadaran untuk mengidentifikasi 24 jam saya ini saya pakai untuk apa ya? Yang kedua, sortir, singkirkan dari list kegiatan-kegiatan yang unfaedah. Contoh, main sosial media dari 24 jam, bangun tidur sampai mau tidur. Yang ada di sebelah kanan sampean itu adalah sosmednya sampean. Kenapa saya bilang sebelah kanan? Sampean pasti bangun tidur yang sampean cari pertama kali HP-nya. Entah matikan alarm, entah ngecek status temannya, pasti HP-nya. Begitu juga kalau mau tidur, pasti yang berada di balik bantalnya sampean adalah ponselnya sampean. Nah, dibatasi mulai sekarang. Kalau sampean kesulitan untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, sampean juga akan kesulitan mengatur waktunya sampean. Yang kedua, waktu bermain. Coba porsinya dihitung. Setelah ini saya berikan simulasi. Lebih banyak mana sih 24 jamnya dipakai tidurkah, makankah, belajarkah, atau memang sudah seimbang? Jadi disortir yang tidak penting. Sampean ini sebenarnya sudah tahu mana yang memberikan manfaat, mana yang enggak. Hanya kadang-kadang capernya masih ada,
Kadang-kadang pengen diperhatikan orang tua, kadang-kadang malesnya juga masih ada. Gitu. Setelah itu susun ulang jadwal sehari-harinya sampean berorientasi pada produktivitas. Nah, bedanya di sini. Seharian sibuk wis modele kok kayak ndak punya waktu luang. Wis mulai A sampai Z semuanya dikerjakan, ndak diatur waktunya. Itu namanya sibuk. Tapi kalau produktif, sibuknya menghasilkan. Bedanya di sini. Sibuk itu menghabiskan 24 jam yang sama dengan produktif. Bedanya adalah pada output, pada hasil. Sibuk tok, ndak ada hasil, ndak ada tujuan. Tapi capek, waktunya habis. Kalau produktif, sampean hanya membuang, istilahnya menggunakan waktunya sampean dalam waktu tertentu, hasilnya kelihatan. Contoh, belajar. Mulai pagi sampai malam belajar, nggak tahu apa yang dipelajari. Pokoknya nggak berhenti-berhenti belajar terus. Belajar ini belum selesai, belajar ini belum selesai. Itu namanya sibuk. Tapi kalau produktif, jam 8 sampai jam 1, ngikuti mata pelajaran mulai pagi sampai dengan jam 1 siang, tugasnya terselesaikan. Itu namanya produktif. Jadi satu hari itu belajar mengenai 2 mata pelajaran, menyelesaikan 2 tugas dari 2 mata pelajaran. Itu baru smart. Yang terakhir, rutin lakukan upgrade. Jangan ragu-ragu untuk menyusun ulang jadwalnya sampean saat dirasakan sudah naik level. Misal, jadwalnya saya ngaji itu tiap habis sholat subuh Bunda, biasanya saya dapat 1 lembar atau 2 lembar. Sekarang naik level. Kalau sudah dirasakan dirinya memang harus dinaikkan level, ya dinaikkan. Yang selama ini saya biasanya kalau habis sholat subuh, habis ngaji dapat 1 lembar, sudah selesai. Nah, sekarang ditingkatkan menjadi 2 atau 3 lembar. Itu namanya upgrade. Jadi dirinya itu kalau sampean tahu yang terbaik untuk membuat diri kita ini tidak kosong, pengetahuannya adalah melakukan upgrade. Berikutnya, ini yang tadi Bunda sampaikan. Coba diperhatikan dan dibandingkan dengan aktivitas kalian sehari-hari. Yang sebelah kiri itu sibuk, yang sebelah kanan itu produktif. Coba dilihat kualitas dari kegiatan yang sampean lakukan selama 24 jam yang sama. Siapa yang berada di sebelah kiri, siapa yang berada di sebelah kanan. Atau mungkin ada yang berbeda. Yang kepingin saya sampaikan ke sampean di sini adalah di aktivitas sibuk, setelah bangun tidur banyak kegiatannya. Sampai tidurnya pun molor, jam 2 baru tidur. Itu sibuk banget. Ini manusia tingkat tinggi kesibukannya. Presiden aja kalah kalau modelnya seperti ini. Tapi yang dihasilkan apa? Coba dilihat yang sebelah kanan. Hidupnya santai, slow, normal, tapi outputnya jelas, hasilnya jelas. Ini yang saya sebut dengan cermat mengatur waktu. Di 24 jam yang sama, tapi produktivitasnya yang dikedepankan. Nah, ini. Perencanaan yang tepat disertai dengan pengaturan waktu yang tepat akan memberikan hasil yang optimal. Contoh, sampean hari Sabtu, mata pelajarannya ada 3. Ada informatika, ada prakarya, dan seni budaya. Yang terakhir ada bimbingan dan konseling. Kalau pada Jumat malam sampean sudah mempersiapkan, sudah direncanakan, oh besok saya bangun jam sekian. Setelah itu saya prepare untuk belajar. Waktunya jam sekian sampai jam sekian. Saya jam 7.30 harus sudah standby di depan gadget saya, di depan laptop saya untuk persiapan. Nah, itu kan sudah direncanakan. Nah, sambil menunggu, saya akan cek dulu YouTube-nya, saya akan pelajari. Nanti ketika pembelajaran dimulai, saya sudah ready. Hasilnya apa? Semen 1, pemahaman akan lebih cepat. 2, tugas clear pada hari itu. Setelah itu monggo mau main silahkan, sampean mau ngapain aja terserah. Yang penting kewajibannya sudah dilakukan. Oke. Bunda ingin tahu sampean sudah paham atau belum tentang pembahasan pada hari ini. Karena itu tugasnya 1, buatlah jadwal kegiatan sehari-hari mulai bangun sampai dengan tidur kembali. Ditulis di bukunya sampean.
harus jujur, bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa. Nggak usah malu. Nanti kalau memang ada yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Saya tahu jadwal sampean selama masa pandemi ini pasti sudah sangat luar biasa. Sibuknya untuk bermain. Sibuknya untuk ngurusi gadgetnya sampean. Oke? Karena itu kita akan atur bersama. Saya pengen lihat dulu jadwal sampean sekarang ini seperti apa. Dituliskan di bukunya, difoto, lalu diupload di GCR. Nah, ini penting ya. Saya pengen semuanya benar-benar mengerjakan karena pertemuan mendatang ini yang akan kita bahas. Jadi jadwalnya sampean yang sampean serahkan ke saya, tenang saja, nanti namanya tidak akan saya tampilkan, tapi akan saya ambil sampel untuk contoh teman-temannya. Kita akan perbaiki bersama jika menemukan ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Perhatikan di sini. Seseorang yang bisa menghargai waktu adalah orang yang mampu menghargai pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu itu yang bisa memberikan cuma Allah. Dan cara terbaik menghargai pemberian Allah adalah dengan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan ibadah. Itulah sebabnya kenapa sebelum belajar sampean saya minta berdoa, diniati sebagai bentuk ibadah untuk memperoleh ilmu. Sampai di sini pertemuan untuk kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.